Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Teknik Kimia kelas B kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Rika Nabila dengan NIM 2521120, Hanifah Dia Ulhaq NIM 2521121, Dinda Ismail Sabaniyah NIM 2521123, Gaitsap Raja Tantri Saharani NIM 2521124, Safanisa Destiara Putri NIM 2521125, dan Rahmilia Ardia Putri dengan NIM 2521128. Kami akan menjabarkan penjelasan dari sebuah kasus, yaitu dalam suatu kolom kromatografi dapat digunakan untuk memisahkan dua atau lebih senyawa. Pada gambar A menggambarkan ciri-ciri utama dari kolom tersebut yang dapat dioperasikan baik dalam posisi horizontal maupun vertikal. Pada gambar B mengilustrasikan bagaimana pita pemisahan terjadi saat campuran senyawa yang diinjeksikan melewati kolom. Perhatikan bahwa kolom pada gambar B menunjukkan distribusi sampel pada waktu yang berbeda, dengan waktu yang meningkat dari kiri ke kanan. Komponen yang lebih kuat diserap pada pengepakan di kolom tertinggal yang lebih terabsorpsi dengan lemah. Beberapa senyawa dengan kemasan yang sesuai dalam kolom yang cukup panjang dapat dipisahkan sepenuhnya. Kolom tipikal laboratorium skala kecil mungkin berdiameter 5 cm dan panjang 10 cm dengan bagian isi kemasan 0,62 volume kolom. Untuk bahan bio di laboratorium, kolomnya jauh lebih kecil. Nah, dalam pemurnian protein yang disebut albumin serum sapi atau BSA dan NaCl atau natrium klorida, proses yang disebut desalting 44,2 gram BSA dan 97,7 gram NaCl dalam 500,0 gram H2O diinjeksikan ke dalam kolom yang awalnya kosong. Jika produk keluar P dikumpulkan dalam satu wadah, setelah beberapa saat Anda menemukan bahwa Anda telah mengumpulkan total 386,3 gram yang mengandung 302,7 gram H2O, sisanya BSA dan natrium klorida. Pertanyaannya, berapa banyak BSA dan NaCl yang tersisa di kolom? Dengan perbandingan massa BSA dengan massa natrium klorida dalam P adalah 0,78. Oke, sebelum masuk ke step-stepnya, terlebih dahulu hal pertama yang harus kita lakukan adalah menganalisa jenis prosesnya. Nah, pada kasus ini, proses yang terjadi adalah proses terbuka atau disebut juga sebagai sistem aliran, yaitu berupa transfer informasi, energi atau materi ke dalam atau keluar batas sistem. Selain itu, pada kasus ini juga terdapat proses unsteady state atau aliran transien, yaitu suatu aliran tak tunak yang terjadi pada sebagian besar aliran fluida. Kasus ini disebut sebagai proses terbuka dan unsteady state karena massa di dalam sistemnya mengalami perubahan. Kemudian, setelah kita menganalisa proses, langkah selanjutnya yaitu menggambar sketsa atau diagram sistem yang kita amati, kemudian melengkapi data informasinya. Data yang diketahui kita tulis dengan angka dan yang belum kita ketahui kita notasikan dengan simbol. Kita gambarkan prosesnya yaitu pada kolom kromatografi. Pada proses ini terdapat satu aliran masuk yang kita simbolkan dengan F, fit, yang berarti total massa aliran masuk. Nah, nilai dari F ini belum diketahui dari soal sehingga kita tuliskan dengan satuan gram. Kemudian diketahui di aliran fit ini terdapat 3 komponen yaitu BSA, NaCl, dan H2O, di mana BSA sebesar 44,2 gram, NaCl sebesar 97,7 gram, dan H2O sebanyak 500 gram. Selanjutnya, pada proses ini terdapat 2 aliran keluar. Yang pertama yaitu aliran produk utama. Aliran produk utama ini kita simbolkan dengan P. P sudah diketahui yaitu sebanyak 386,3 gram. Nah, di aliran P ini terdapat 3 komponen juga yaitu H2O, NaCl, dan BSA. Besar dari H2O ini sudah diketahui yaitu sebanyak 302,7 gram, sedangkan NaCl dan BSA-nya belum diketahui.
Kemudian terdapat aliran kolom yang kita simbolkan dengan R. Nilai dari R sendiri belum diketahui. Di aliran R ini terdapat 3 komponen juga, yaitu BSA, NaCl, dan H2O. Yang nilai ketiganya belum diketahui juga. Dari soal diketahui perbandingan antara massa BSA dengan massa NaCl dalam P adalah 0,78. Karena semua komponen di aliran F sudah diketahui, maka nilai dari F bisa kita dapatkan dengan menjumlahkan semua komponen di F. Kita dapatkan nilai F sebesar 641,9 gram. Setelah itu, basis yang kita gunakan yaitu nilai F sebesar 641,9 gram yang berasal dari jumlah komponen-komponen aliran masuk. Langkah selanjutnya yaitu kita menghitung jumlah variabel. Jika melihat gambar sebelumnya, kita dapat menghitung nilai dari variabel-variabel tersebut. Total variabelnya yaitu ada 12. Yang pertama ada total massa di aliran feed, total massa di aliran kolom, total massa di aliran produk. Lalu ada massa albumin serum sapi atau BSA di aliran produk, massa NaCl di aliran produk, massa H2O di aliran produk. Lalu ada massa BSA di aliran kolom, massa NaCl di aliran kolom, massa H2O di aliran kolom. Selanjutnya ada massa BSA di aliran feed, massa NaCl di aliran feed, massa H2O di aliran feed. Dari total variabel, ada 6 variabel yang tidak diketahui nilainya. Yang pertama, total massa di aliran kolom, lalu massa albumin serum sapi atau BSA di aliran produk, massa NaCl di aliran produk, massa BSA di aliran kolom, massa NaCl di aliran kolom, dan massa H2O di aliran kolom. Dari ke-12 variabel tersebut, ada 6 variabel yang tidak diketahui nilainya. Yang pertama yaitu laju mol di aliran kolom, lalu massa albumin serum sapi atau BSA di aliran produk, massa NaCl di aliran produk, massa BSA di aliran kolom, massa NaCl di aliran kolom, massa H2O di aliran kolom. Jumlah persamaan independen yang dibutuhkan ada 6. Yang pertama dari neraca massa independen ada 3, yaitu BSA, NaCl, dan H2O. Yang kedua dari spesifikasinya ada 1, yaitu perbandingan antara massa BSA di aliran produk dengan massa NaCl di aliran produk dengan nilai perbandingan yaitu 0,78. Yang ketiga persamaan implisit ada 2, yaitu jumlah massa total I di aliran kolom dan feed. 6 dikurangi dengan jumlah variabel yang tidak diketahui yang juga 6. 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Tahapan selanjutnya yaitu pada poin ini himpunan yang tidak diketahui dapat dikurangi dengan beberapa perhitungan sederhana menggunakan persamaan yang hanya melibatkan satu yang tidak diketahui jika diinginkan. Misalnya, kita dapat melihat dari gambar E4.5c bahwa keseimbangan air adalah seperti persamaan berikut. Untuk mencari massa H2O di aliran kolom, yaitu 500 dikurangi 302,7 sama dengan 197,3 gram. Jadi yang diperoleh dari massa H2O di aliran kolom yaitu 197,3 gram. Bisa menggunakan total keseimbangan berikutnya untuk mendapatkan R aliran kolom, tapi sebaliknya, mari kita selesaikan dua persamaan simultan untuk mendapatkan nilai-nilai yang tidak diketahui di aliran produk. Ingat, jika Anda menggunakan total keseimbangan pada tahap ini, salah satu dari dua saldo komponen yang tersisa akan berlebihan. Selanjutnya, total massa I di dalam aliran produk sama dengan P bersama dengan perbandingan yang ditentukan, yaitu massa BSA di dalam produk per massa NaCl di dalam produk sama dengan 0,78.
Selanjutnya, massa BSA di dalam produk ditambah massa NaCl di dalam produk ditambah 302,7 sama dengan 386,3, yaitu menghasilkan massa BSA sama dengan 0,78 massa NaCl. Nah, massa BSA dalam produknya sendiri yaitu 36,7 gram, sedangkan massa NaCl di dalam produk sama dengan 40,70 gram. Dengan nilai dari dua variabel ini diketahui, kita sekarang dapat menyelesaikan persamaan yang melibatkan satu variabel yang tidak diketahui. BSA keseimbangannya adalah 44,2 dikurangi 36,7, yaitu menghasilkan 7,5 gram massa BSA di aliran kolom. Diikuti oleh keseimbangan NaCl, yaitu 97,7 dikurangi 47,0 diperoleh 50,7 gram massa NaCl di aliran kolom. Tahapan selanjutnya yaitu semua yang harus dilakukan adalah menggunakan persamaan implisit, yaitu total massa I di aliran kolom sama dengan R untuk mendapatkan R atau aliran kolom. Lalu ke tahapan perhitungan, yaitu massa BSA di aliran kolom ditambah massa NaCl di aliran kolom ditambah massa H2O di aliran kolom sama dengan 7,5 ditambah 50,7 ditambah 197,3 diperoleh 255,5 gram. Tahapan terakhir yang kita lakukan adalah mengecek hasil. Di sini kita mengecek dengan neraca massa total. Total massa di aliran kolom ditambah dengan total massa di aliran produk sama dengan total massa di aliran feed. Sehingga massa total di aliran kolom sama dengan total massa di aliran feed dikurangi total massa di aliran produk. 641,9 dikurangi 386,3 sama dengan 255,6. Adanya perbedaan angka di belakang koma dikarenakan pembulatan. Hal ini menandakan hasil perhitungan benar. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.